Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Nah teman-teman, pagi hari ini kita ketemu lagi ya di pertemuan kita yang ke-6. Nggak terasa ini pertemuan terakhir kita ya dengan saya di mata kuliah modal sosial, karena minggu depan kita akan melangsungkan TTS, kemudian minggu depannya teman-teman akan melanjutkan kuliah modal sosial bersama dengan Bu Tinju. Nah, materi terakhir dengan saya hari ini kita akan sama-sama membahas tentang level modal sosial. Di level modal sosial ini nanti saya akan menjabarkan bahwasannya dalam prakteknya modal sosial ini bisa terjadi di berbagai tingkat level. Mari kita sama-sama lihat teman-teman. Level yang pertama itu kita kenal atau kita sebut dengan mikro level ya, atau mikro dari katanya saja mikro ya, yang kecil. Jadi dalam lingkup yang kecil. Jadi modal sosial itu bisa terjadi pada level atau lingkup yang kecil. Kemudian yang kedua ada meso level ya, atau kita kenal sering sebut dengan level sedang. Lalu yang ketiga itu ada makro level atau bagian yang terluas, bagian yang terbesar. Nah, sekarang mari kita coba simak, lihat bersama apa perbedaan ketiga level ini. Nah, menurut Akdere dalam Xiaomi tahun 2010 ya, 3 level atau 3 tataran modal sosial itu yang pertama adalah level makro atau luas, setingkat negara berupa institusi pemerintah ya, berkaitan dengan aturan hukum, kebebasan sipil dan politik. Lalu yang kedua itu ada level meso atau sedang, ini setingkat masyarakat. Dan yang ketiga itu level mikro atau kecil, yaitu individu dan keluarga. Nah, kita cek sama-sama ya, kita lihat satu-satu teman-teman modal sosial pada level mikro dulu, level yang terkecil. Nah, pada level mikro, teman-teman fokusnya adalah pada individu dan hubungan antar individu. Jadi antara satu dengan yang lain, misalnya antara saya ya dengan pribadi teman-teman. Dan modal sosial di tingkat ini cenderung dikonseptualisasikan atau digambarkan sebagai milik individu dan oleh karena itu sebagai barang pribadi. Fokusnya cenderung pada dimensi struktural dan analisis pada tingkat mikro ini cenderung membuat perbedaan antara ikatan, menjembatani dan menghubungkan modal sosial. Diingat kembali ya, ikatan itu sama dengan istilahnya bonding ya, kemudian menjembatani itu bridging dan menghubungkan itu adalah linking. Jadi artinya kalau level mikro itu fokus pada individu dan individu satu dengan yang lain, maka kalau kita mau membuat perbedaannya, kalau bonding berarti hubungannya saya dengan papa mama ya, dengan adik kakak saya. Kalau menjembatani atau bridging berarti hubungan saya ya dengan teman-teman saya, dengan kolega saya, rekan kerja saya. Kemudian kalau menghubungkan modal sosial atau linking berarti dengan orang lain yang memiliki strata berbeda dengan saya. Nah, tetapi yang perlu kita cermati bersama pada level ini, modal sosial biasanya lebih tercermin dari hubungan horizontal, di mana interaksi yang terjadi pada komunitas tertentu ya, pada satu komunitas tertentu akan menjamin kepatuhan kita terhadap norma, nilai, dan resiprositas ya, atau hubungan timbal balik antar manusia. Karena ini berbicara tentang individu satu dengan yang lain, harapannya ketika kita memberikan suatu aksi ya, orang akan memberikan reaksi atau resiprositas timbal balik, hubungan yang timbal balik satu dengan yang lain. Kemudian secara keseluruhan di level mikro ini ya, modal sosial berkaitan dengan ego manusia, ya, pengembangan individu dan pertumbuhan pribadi. Nah, sekarang kita masuk pada level yang kedua yaitu level meso. Ya, pada tingkat meso, modal sosial biasanya terjadi pada lini organisasi ya, kelompok pemangku kepentingan ya, liga olahraga atau kelompok sosial lainnya. Jadi kita berbicara bukan pada individu dan individu tapi sudah kelompok dengan kelompok. Di mana analisisnya berfokus pada modal sosial internal dan modal sosial eksternal atau baik internal maupun eksternal. Apa itu modal sosial internal? Modal sosial internal adalah modal sosial yang terjadi dalam lingkup ya,
dalam lingkup yang terkecil ya, atau di dalam lingkup di mana kita berada dalam satu komunitas. Misalnya kalau dalam keluarga berarti modal sosial internal kita ada dalam keluarga ya. Kemudian kalau misalnya kita dalam komunitas A, berarti modal sosial internal kita ya komunitas A. Sementara kalau modal sosial eksternal adalah modal sosial kita ya, komunitas kita dengan komunitas lain. Itu yang dimaksud dengan modal sosial eksternal. Kemudian level ya meso ini teman-teman, dia melihat secara lebih luas. Jadi dia melihat hubungan horizontal maupun vertikal. Nah, hubungan vertikal ini biasanya terjadi ya atau dilakukan terhadap pemilik otoritas atau kekuasaan yang lebih tinggi akibat adanya struktur sosial di dalam kelompok, di mana ini sesuai dengan pandangan Coleman tahun 98. Jadi kalau tadi mikro dia tercermin biasanya antar horizontal ya, kalau ini bisa horizontal maupun vertikal. Kemudian secara keseluruhan level ini berkaitan dengan pengembangan dan pertumbuhan organisasi karena dia berbicara dalam kelompok. Lalu modal sosial yang ketiga ada pada level makro. Ya, pada tingkat makro ini ya teman-teman, modal sosial yang dianalisis ini cenderung dikonseptualisasikan atau digambarkan sebagai barang publik yang bersifat milik kolektif atau milik bersama dibandingkan oleh milik individu. Di mana pada level makro ini ya, modal sosial cenderung fokus pada kepercayaan, norma sipil, keanggotaan asosiasi, dan kegiatan sukarela. Nah, pada level makro, teman-teman ya, hubungan sosialnya itu sangat luas sekali. Meliputi apa? Meliputi lingkungan sosial, politik ya, di mana memungkinkan satu norma itu untuk berkembang. Ya. Modal sosial di sini dipandang ya sebagai pembentuk utama hubungan antar institusi formal. Jadi modal sosial yang dimiliki pada level makro ini ya dianggap sebagai pembentuk utama ketika kita mau menjalin relasi atau hubungan dengan institusi lain. Dan juga ya sebagai pembentuk tata kelola yang dianut. Ya, jadi sebagai pedomannya kita ya, bagaimana kita menganut suatu politik, hukum, peradilan, kebebasan, dan lain sebagainya. Dalam perusahaan atau organisasi ya, level makro ini secara langsung berhadapan dengan seluruh stabilitas lingkungan serta kesuksesan yang dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi dia memang levelnya makro, artinya melibatkan begitu banyak lini, begitu banyak orang ya, begitu banyak organisasi yang kemudian dapat mencapai atau dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman, di sini saya mau tunjukkan ya bagaimana aplikasi ya setiap level ini di dalam sebuah penelitian. Jadi, ada satu riset yang saya temukan ya, teman-teman. Jadi, riset ini membahas tentang sumber modal sosial itu serta mekanismenya dan outcome yang dihasilkan ketika kita menerapkannya. Jadi, di sini kalau teman-teman lihat ya, di sini ada tiga lingkaran. Yang pertama individu, community, dan society. Individu ini teman-teman mengacu pada hubungan di tingkat mikro ya, dimana ketika kita berhubungan satu dengan yang lain pada tingkat mikro atau individu, segala sesuatu hampir semuanya kita dasarkan pada rationality atau rasionalitas kita, pemikiran-pemikiran kita, logika kita. Kemudian kalau kita berbicara pada level meso atau level sedang ya teman-teman, community, masyarakat, banyak, berarti tidak hanya melibatkan satu dengan satu, tapi banyak, lebih dari itu, biasanya akan terjadi norm of reciprocity atau norma resiprositas, timbal balik, terjadi hubungan timbal balik. Kemudian tadi seperti yang kita lihat ya di ciri-cirinya meso, ada hubungan vertikal dan horizontal yang terbangun di dalamnya. Kalau kita beralih lagi ke society yang lebih luas lagi, di sana di dalamnya kita sudah akan membahas tentang
hukum ya, keadilan, kemudian komunikasi yang terbuka satu dengan yang lain. Dimana di dalam mekanisme melakukan semuanya ini kita itu selalu berpedoman pada yang namanya aspek kepercayaan dan ada komunikasi ya, kepercayaan satu dengan yang lain, institusi satu dengan yang lain ya. Kemudian di dalam komunikasi ini juga teman-teman yang perlu diperhatikan adalah bagaimana arus informasi. Jadi arus informasi itu dari mana ke mana, kemudian bagaimana kita bisa memahami informasi yang diberikan, bagaimana kita bisa mengolah apa yang kita dengar, kemudian kita artikan seperti apa. Dan proses ini nanti akan menghasilkan dua outcome yang berbeda. Yang pertama ini yang bisa kita konsumsi langsung, kita rasakan, yaitu adalah adanya kepuasan yang kita punya. Kenapa? Karena kita sudah punya yang namanya aspek kepercayaan dan komunikasi. Kemudian di sisi lain teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang satu organisasi atau perusahaan, mereka juga akan memiliki yang namanya capital benefits atau keuntungan modal. Apa itu? Mereka bisa punya facilitation of collaboration. Jadi mereka bisa berkolaborasi ya dalam menyiapkan segala fasilitas yang ada, yang dibutuhkan. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B, mereka ingin bekerja sama. Maka dengan modal sosial yang ada, mereka bisa bekerja sama, lalu mereka bisa membentuk yang namanya facilitation of collaboration. Jadi ada satu fasilitas yang bisa mereka join, gunakan bersama. Kemudian coordination function, ya koordinasi fungsi. Lalu reduction of business cost. Nah ini tadi juga satu perusahaan satu dengan yang lain, mereka bisa join yang nantinya itu bisa membuat biaya produksi ya atau biaya usaha yang mereka gunakan itu bisa lebih sedikit atau bisa lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena diberikan oleh perusahaan satu dan perusahaan yang lain. Kemudian ada yang namanya social support ya, jadi dukungan sosial. Nah, ini salah satu aplikasi modal sosial ya di dalam salah satu riset. Kemudian yang kedua ini aplikasi riset ya, modal sosial terutama pada level meso dan mikro. Jadi saya ada menemukan satu penelitian teman-teman dengan judul penguatan modal sosial menuju kemandirian perempuan perdesaan pelaku industri rumahan emping melinjo di Provinsi Banten. Ini dilakukan oleh Saleh dan kawan-kawan ya. Jadi di mana di penelitian ini teman-teman ditemukan ada dua jenis level modal sosial yang terjadi, yaitu level modal sosial pada mikro dan pada meso. Ya, di sini ditemukan bahwa level modal sosial mikro itu dipengaruhi oleh karakteristik keluarga. Ya, jadi mikro itu adalah tadi saya sampaikan modal sosial di level yang terkecil ya. Di sini dipengaruhi oleh karakteristik keluarga, tapi pengaruhnya itu negatif. Kenapa? Karena di Banten, ini di masyarakat Banten ya, penelitiannya teman-teman, masih sangat erat dengan budaya patriarki. Budaya patriarki artinya mengikuti garis keturunan laki-laki, di mana dipandang bahwa laki-laki itu memiliki kedudukan yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan ya. Di mana pandangan subordinasi bagi perempuan ini masih ada, sehingga hal ini teman-teman menimbulkan perilaku inward looking. Artinya apa? Perilaku tertutup dan penuh kecurigaan pada perempuan. Jadi kalau perempuan itu mau melakukan sesuatu pasti dicek, selalu dicurigai, wah dia mau melakukan apa nih? Karena anggapannya adalah bahwa laki-laki itu selalu lebih tinggi dari perempuan. Jadi ini adalah modal sosial level mikro yang pertama ya teman-teman. Kemudian ditemukan bahwa penguatan modal sosial level meso dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kegiatan penyuluhan. Ya. Modal sosial meso ini berperan sebagai penghubung sosial dan perekat sosial bagi pengembangan keberlanjutan usaha perempuan pedesaan, baik dengan pemasok bahan baku, pelanggan atau mitra, dan pemilik modal. Nah, di mana interaksi sosial ini diperoleh ya melalui aspek dukungan kelembagaan sosial ekonomi, melalui kegiatan KUB ya, kelompok usaha bersama, koperasi, arisan kegiatan keagamaan, dan dukungan keluarga inti. Yang kemudian menghasilkan sistem jaringan yang mampu melintas batas dalam radius lebih luas lingkungan desa, kecamatan, dan kabupaten, sehingga ini menjadi jembatan antara kepentingan individu dan komunitas. Artinya apa teman-teman? Kalau dilihat ya dari dua yang saya tampilkan ini di level mikro ya teman-teman, di level mikro
modal sosial itu di perempuan Banten ini ya, di dalam mereka menuju ke kemandirian pangan untuk menjalankan industri rumahan ya, level mikro ini dia bernilai atau bersifat pengaruhnya negatif. Kenapa? Karena tadi ada budaya patriarki. Sementara kalau dari level meso, teman-teman ya, itu bisa dikatakan dia positif. Kenapa? Karena perempuan ini mendapat dukungan dari lingkungannya. Kemudian ditunjukkan juga dengan adanya kegiatan penyuluhan. Itu membuat perempuan ya yang tadi ketika di dalam level mikro dia merasa insecure, dia merasa aku dicurigai melakukan segala sesuatu, tapi di lingkungan meso yang lebih luas di masyarakat dia dianggap sebagai perempuan yang punya power juga untuk melakukan kegiatan tersebut, dalam hal ini industri rumahan. Nah, kemudian yang selanjutnya ya yang saya bisa simpulkan dari riset ini, pada level meso ini ya, modal sosial ini dapat dimaksimalkan melalui peran penyuluhan. Kenapa peran penyuluhan? Karena peran penyuluhan di sini teman-teman bisa memfasilitasi perempuan itu untuk memiliki kreativitas. Jadi mereka punya kreativitas apa? Itu akan diasah, itu akan dibantu diarahkan oleh para penyuluh. Kemudian mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi. Jadi di dalam penyuluhan mereka diajarkan bagaimana cara memanfaatkan teknologi, bagaimana cara inovasi produk sehingga produk yang mereka hasilkan itu bisa diterima oleh masyarakat. Lalu peningkatan manajemen pengetahuan. Ini terkait dengan manajemen bagaimana mereka ya dari awal membangun usaha industrinya ya, mulai dari bagaimana memanajemen bahan baku hingga nanti produk akhir, bahkan sampai bagaimana cara mereka mendistribusikannya. Kemudian sikap dan keterampilan ya, sikap dan keterampilan mereka di dalam tadi memanajemen. Kemudian mereka juga diberi pelatihan dan fasilitas akses informasi. Jadi mereka punya akses informasi terhadap pasarnya di mana ya, siapa kira-kira yang bisa menjadi sumber bahan baku mereka. Hal ini memungkinkan perubahan pola pikir perempuan dan keluarga menjadi lebih terbuka. Akibatnya perempuan yang tadi secara level mikro dia insecure karena di dalam keluarganya sudah diterapkan erat budaya patriarki, tapi ketika dia keluar itu membuat mindsetnya berubah menjadi lebih terbuka, dan itu juga akan mempengaruhi keluarganya. Karena keluarganya juga tentu akan melihat bahwa wah ternyata perempuan juga bisa melakukannya. Nah, pada level meso ya, dapat dimaksimalkan juga yang kedua melalui peningkatan kualitas kelembagaan. Bagaimana maksudnya? Artinya kita ikut melibatkan perempuan dalam hal ini ya, perempuan ikut dilibatkan beserta keluarganya juga ya di dalam keanggotaan kelompok usaha bersama, koperasi atau paguyuban. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan di setiap KUB, koperasi paguyuban, perempuan dan keluarganya ikut turut serta dilibatkan. Sehingga apa harapannya? Itu bisa mengubah mindset mereka ya untuk bisa melihat bahwa ternyata ya walaupun ya di dalam mereka menganut budaya patriarki, ternyata tidak selamanya perempuan itu ya tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak berarti perempuan itu tidak bisa melakukan hal-hal positif yang tentunya bisa membantu mereka untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarganya. Nah, pada level mikro nih teman-teman yang tadi ya bisa dibangun dan diupayakan ya. Jadi ini bisa dibangun dan diupayakan melalui perbaikan karakter. Jadi karakternya diperbaiki, pola pikirnya juga diubah. Jadi caranya gimana? Mereka diberi akses terhadap segala informasi ya. Jadi mereka diberi akses. Kemudian mereka juga melakukan reposisi atau perubahan sikap ya dari inward looking ke outward looking. Jadi yang sebelumnya melihat bahwa budaya patriarki perempuan itu ya sudah, memang dia keadaannya seperti ini. Itu harus diubah ke outward looking, melihat bahwa ternyata perempuan itu bisa juga kok menjalin relasi, bisa juga menjalankan usaha. Sehingga ya, di sini perempuan juga diupayakan untuk bisa menjaga keberlangsungan usahanya dan selalu berusaha untuk membangun jejaring. Nah, jadi teman-teman ya, dari riset yang saya temukan ini, di sini diajarkan bahwa ternyata level modal sosial itu ya, mulai dari mikro, meso, kemudian makro ya, semuanya ini teman-teman ya, punya dampak positif dan negatif ya, di dalam
kehidupannya kita. Nah, seperti apa sebaiknya kita menyikapi? Ya kita coba silahkan kita refleksikan ya, kita bagaimana selama ini ya di dalam menerapkan modal sosial baik di setiap makro ataupun mikro, sehingga semuanya ini bisa kita maksimalkan. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya akhiri ya, saya akan berikan kesimpulannya ya dari apa yang saya sampaikan hari ini teman-teman. Modal sosial ini bisa terjadi pada 3 tingkat level ya teman-teman, baik mikro, meso, dan makro. Di mana di dalam setiap level ini teman-teman tetap selalu tercermin elemen-elemen modal sosial, yaitu elemen kepercayaan, norma, maupun jejaring ya. Nah, untuk lebih mendalami kita lagi ya, kita bisa belajar lebih lagi tentang level ini teman-teman, saya akan menyajikan satu video, silahkan kita tonton bersama, kemudian nanti saya akan minta teman-teman mengomentari kira-kira seperti apa sih model sosial yang ada, kemudian model sosial yang ada ini terjadi pada level apa saja. Desa Karangtengah adalah salah satu desa dari 20 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Cilongok. Di desa ini terdapat sebuah kelompok usaha ekonomi produktif membuat aneka kerajinan dari lidi yang disebut Rumah Lidi. Rumah Lidi adalah salah satu output penelitian yang dilakukan mulai 2016 tentang pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial dan potensi ekonomi lokal dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan oleh Dian Raharyuni, Lili Siti Badriah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Sebelum proses pemberdayaan, dilakukan identifikasi mengenai kondisi ekonomi, modal sosial, dan potensi ekonomi lokal. Setelah ini dilanjutkan FGD di tingkat desa yang diikuti oleh masyarakat penerima manfaat program PNPMMD, kemudian dilakukan sosialisasi rencana kegiatan pemberdayaan di kelompok masyarakat yang ingin memberdayakan dirinya dalam kegiatan ekonomi produktif. Untuk menindaklanjutinya, dilaksanakan pelatihan membuat kerajinan berbasis lidi seperti piring, tempat buah, tas, dan kap lampu sebanyak 2 kali. Dalam kegiatan selanjutnya, dimulailah produksi kerajinan lidi. Proses produksi kerajinan lidi terdiri dari 2 sistem pemberdayaan masyarakat, yaitu mereka yang akan mengerjakan kerajinan lidi di rumah produksi dan mereka yang mengerjakan kerajinan lidi dibawa pulang. Dalam pengelolaan, kelompok usaha Rumah Lidi diketuai oleh Ibu Kuswati di bawah pengarahan Bapak Subur Subandi. Adanya pemberdayaan masyarakat ini berdampak positif bagi masyarakat di sekitar lingkungan yang tadinya menganggur untuk memberdayakan dirinya melakukan kegiatan ekonomi produktif, membuat aneka kerajinan berbasis lidi. Di bawah pengarahan dari Bapak Subur Subandi, keterampilan membuat aneka kerajinan lidi mulai berkembang dan banyak mendapatkan pesanan dari berbagai daerah di Indonesia. Para pengrajin kerajinan lidi adalah kaum perempuan dengan usia bervariasi. Melalui kegiatan ini, mereka mendapatkan tambahan pendapatan sesuai dengan hasil produksi yang mereka dapat hasilkan. Demikianlah salah satu output penelitian unggulan perguruan tinggi oleh Dian Raharyuni dan Lili Siti Badriah tentang pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial dan potensi ekonomi lokal dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Semoga dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, jadi tadi itu video yang bisa saya tampilkan ya, singkat. Silakan teman-teman coba menyimak dan coba teman-teman lihat ya. Kira-kira menurut teman-teman ya, model sosial yang terjadi atau yang ada di dalam video yang barusan saya tayangkan ini itu mencakup level mikro, meso, atau makro atau kesemuanya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga
ini semua bisa menjadi wawasan juga ya buat kita dan buat teman-teman yang mungkin juga punya tambahan informasi terkait level modal sosial, kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Pesan saya tetap selalu jaga kesehatan ya, walaupun kita OTW new normal, tapi tetap teman-teman selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan selalu gunakan masker kemanapun teman-teman pergi. Oke, thank you teman-teman. God bless you.